Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai berita ini banyak yang menyudutkan tentang Gubernur Jawa Timur ya. Bahkan saya sampai ketawa ya. Ya semoga aja lah ya, untung saya udah di Jawa Barat ya, saya dulu di Jawa Timur ya. Saya memang di periodenya Gubernur Jawa Timur yang pertama itu memang nggak ada gebrakan. Kalau dibanding dengan Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada seujung kuku memang. Ya kenapa saya katakan demikian ya? Jadi konten-konten saya ya di channel Warisbi ya, di situ saya sering bikin konten ya, itu berdialog dengan masyarakat. Yang intinya mau ganti presiden, mau ganti gubernur, mau ganti bupati, itu sama sekali gak ngepek. Nah, itu kenyataannya memang seperti itu ya. Saya sebagai ASN ya, sekaligus sebagai pemerhati masalah sosial ya. Ya kenyataannya seperti itu ya. Jadi setiap ada pergantian kepemimpinan itu sama sekali nggak berdampak, itu memang saya tanyakan gitu loh kepada warga. Ya, nah dari situ di saat saya tadi saya sangat ini ya terkesan dengan apa yang disampaikan istri saya ya. Jadi waktu melakukan pencoblosan itu dia kayak nggak sadar gitu loh ya, nyoblos Kang Deddy Mulyadi ya. Padahal ada mobilisasi di lingkungan sini tuh untuk memilih yang lain ya. Nah, tapi kenyataannya ya itu tadi ya. Dan terus yang disampaikan juga ya sama istri saya. Jadi Kang Deddy ini betul-betul menyentuh ya, karena juga sering bersentuhan dengan rakyat gitu loh ya. Ini yang nggak dimiliki oleh gubernur di Republik ini ya, kecuali gubernur saya. Saya tadi sempat menyaksikan konten ya, ada salah satu YouTubers yang pingin pindah ke Jawa Barat ya, ikuti Pak Hari udah di Jawa Barat sekarang. Pak Hari sekarang ada channel baru yaitu ini apa, teliti, ini channel Pak Hari yang terbaru ya. Jadi Pak Hari ini baru bikin channel ini ya kurang lebih 3 bulan ya, tapi alhamdulillah subscribe-nya udah lumayan. Nah dari sini ya, di saat kita evaluasi ya, Kang Deddy ini baru dilantik berapa bulan ya, itu sudah ada penanganan banjir ya, sampai Kang Deddy nyebur ke sungai ya, terus sampai apa pembongkaran bangunan-bangunan di kawasan hutan ya, yang tidak sesuai dengan keperuntukannya, wis nggak terlalu banyak bacot katanya. Katanya orang Jawa ya, langsung ya. Terus juga yang keren ya, yang membuat masyarakat itu ngiri dengan Gubernur Jawa Barat itu kaitannya dengan penghapusan pajak ya. Dan memang ada aturan undang-undang ya kaitannya dengan perampasan aset ya. Yang menurut saya itu ya DPR itu ngelindur ya. Kenapa yang ditunggu-tunggu bukan perampasan aset masyarakat, tapi justru itu yang diundangkan untuk perampasan aset koruptor ini masih belum berujung. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Nah, jadi di samping penghapusan pajak ya, ada juga ini yang belum pernah terjadi ya. Jadi THR ya untuk sopir angkot
ya, disuruh libur ya selama mudik lebaran. Ini juga menyentuh rakyat kan ya, menyentuh rakyat ya. Terus katanya lagi dengan sekolah dilarang melakukan tur ya. Ini juga menyentuh gitu loh. Jadi banyak program yang menyentuh ya. Terus lagi ini ya, Kang Deddy itu di dalam menjaga agar tetap ada kepekaan, kepedulian ya, agar terjaga, itu selalu berpelukan sama si miskin. Ya, anak pang juga diajak bercengkeraman makan bareng ya. Itu Kang Deddy ya. Terus geng motor itu juga ada penanganan yang clear ya. Terus lagi tentang ini yang menurut saya ya, saya sebagai ASN ya, ini yang kami tunggu-tunggu ya. Jadi selama ini selevel kepala dinas itu ya, itu yang dipikirkan tuh hanya kantongnya ya. Yang saya jalani waktu saya menjadi ASN ya. Jadi kepala dinas itu ya akrabnya itu hanya kepada kepala bidang. Sedang kepala bidang satu dengan yang lainnya itu tidak akrab. Dalam artian apa? Nggak pernah terjadi sebuah sinkronisasi, nggak pernah. Soalnya saling menutup diri, katanya untuk anggaran yang mau dikorup itu sudah nggak bisa dipungkiri, itu kenyataannya seperti itu. Ya kenapa saya berani ngomong demikian? Ya karena saya mantan ASN, ya karena saya pegiat sosial, ya saya juga sekaligus pegiat anti korup ya. Nah, jadi selama ini yang terjadi seperti itu, makanya di saat Kang Deddy sekarang ini ada kebijakan, ya jadi kepala dinas ya itu harus punya desa binaan. Ini yang keren. Ya, jadi kayak kepala dinas yang ada di provinsi sampai kepala dinas yang ada di kabupaten itu diharapkan ada desa binaan. Nah, ini yang keren. Ya, ya jadi mau nggak mau nanti anggaran yang dikucurkan ya ke desa dari masing-masing dinas itu kan akhirnya karena dinas itu ada desa binaan ya, dari kepala dinas yang membina. Nah ini otomatis kan di sini nanti akan terjadi sebuah transparansi gitu loh. Hanya Pak Gubernur juga menghendaki nanti ada istilahnya reward punishment ya. Nah, jadi akan diumumkan ya pejabat atau pegawai yang terrajin dan terburuk ya, dan akan di move di media. Ini yang keren juga gitu loh. Yang selama ini pegawai negeri itu hanya berada di zona nyaman, ya ini yang dirubah sama Kang Deddy. Ini yang luar biasa ya. Jadi saya hampir 15 tahun lebih lah ya saya berada di tengah-tengah masyarakat tadi. Saya merindukan sosok seperti Kang Deddy ya, alhamdulillah. Di saat Bang Deddy ini dipilih jadi gubernur, saya pas pindahan ke Bandung. Ini menurut saya bukan satu kebetulan ya. Ya, semua itu semoga ini menjadi skenario yang di atas ya. Bahwa kalau saya tidak pindah ke Bandung atau ke Jawa Barat ya, kami mungkin akan stres di Jawa Timur ya. Karena saya sudah cukup lama menabuh genderang transparansi birokrasi ya. Bagaimana ASN itu harus punya karakter ya, punya kinerja ya. Saya bukan mengatakan hebat ya, tapi waktu saya di Kabupaten Malang ya, saya pernah mendesain ya suksesnya Jambore Pemuda se-Indonesia itu juga itu salah satu sistem informasi saya yang mendesain ya, zamannya Andi Malarangeng. Begitu juga waktu ada lomba desa ya, lomba desa itu pernah
ada juara tingkat nasional, itu juga saya yang punya desain. Ya, bahkan saya pernah mendapat ya semacam penghormatan ya dari kementerian kaitannya dengan percepatan terbentuknya lembaga baru di semua satker, yaitu lembaga PPID, ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang ada di semua satker. Itu di era saya, ya, itu tercepat se-Indonesia. Bahkan saya sendiri ya, yang mewakili kepala bidang, ya, untuk datang ke Jakarta untuk menerima penghormatan tadi. Ya. Waktu itu saya sejajar dengan perwakilan-perwakilan duta dari luar negeri juga. Ya. Karena memang tingkat nasional ya, jadi tercepat. Nah, dari situlah ya saya bersyukur ya Allah, semoga ya saya di Bandung ini ya, dengan program saya Rumah YouTube ini, ya saya memang mendesak kepada Kang Deddy Mulyadi ya sebagai gubernur, semoga aja ya. Jadi dengan program saya 1 RW 1 YouTube channel tadi, nah harapan saya ini menjadi sebuah pemodelan ya bagaimana Indonesia terang benderang. Jadi Indonesia terang benderang kita awali dari Jawa Barat. Di saat kita bicara terang benderang ya, berarti sudah ada perubahan karakter mulai dari pejabat sampai masyarakat. Ya. Jadi tidak seperti yang sudah-sudah ya, yang diharapkan Kang Deddy kaitannya dengan berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat, itu juga harus ada kontribusi yang diberikan kepada pemerintah ya. Ya paling nggak menjadi petugas kebersihan lah ya. Di saat kita bicara sopir angkot, misalkan tukang parkir ya, Pak Ogah itu juga membantu kelancaran kaitannya dengan ketertiban di jalan ya, keamanan di jalan ya, keamanan keamanan parkir motor segala macam, itu supaya ada tanggung jawab. Nah di situ pengertiannya berkarakter tadi. Nah, jadi seperti penerima berbagai bantuan tadi, jangan dianggap bantuan itu seperti gaji bulanan ya, sehingga sama sekali tidak ada dampak ya bagi penerima tadi, dampak berupa kontribusi. Makanya Kang Deddy di saat memberikan BLT sekaligus memberikan sapu, itu sebagai simbolis ya. Bagaimana masyarakat itu berkarakter gitu loh. Jangan sudah dibantu terus mau enak-enakan, terus akhirnya kan ya dia posisinya di bawah terus ya. Karena nggak ada perubahan mindset, nggak ada karakter yang terbangun untuk menuju sukses ya. Dia merasa nyaman karena sudah ada bantuan. Nah, dari situ ide-ide Kang Deddy itu luar biasa. Ya semoga aja ya di desa Sayati ini ya, untuk menyambut programnya Kang Deddy ya tentang desa termiskin ya, kategori termiskin tadi gampangannya mulai dampak misalkan kasus stunting ya, sampai adanya Bank Emo ya, terus adanya pinjol ya, pokoknya berbagai permasalahan yang didera oleh warga kurang mampu, warga miskin, itu ada solusi yang akan ditawarkan oleh Kang Deddy ya kaitannya dengan Bank Jabar ya. Semoga aja Bank Jabar ya itu yang diharapkan Kang Deddy adanya sebuah transparansi ya kaitannya dengan bagaimana penggunaan anggaran yang kaitannya dengan Bank Jabar tadi supaya transparan. Nah dari situlah harapan saya masyarakat ini menangkap hal-hal yang seperti itu ya. Nah, semoga aja
RW ini ya saya terlalu tinggi ya di saat saya berharap ya, tapi ini program saya. Ya, saya sangat berharap ya setiap RW bikin channel YouTube ya. Dan harapan saya bergabung dengan saya ya. Hanya media saya Warisbi ini ya, Warung Informasi Bisnis ini memang salah satu visioner saya. Saya ingin bagaimana rasio terang benderang tadi betul-betul bisa kita manage. Jadi di saat saya memprogramkan rumah YouTube Indonesia itu harus dibawa kendali Warisbi. Ya, harus saya sebagai pengendalinya. Ya, sehingga di saat tidak ada kepemimpinan dua matahari, ya itu insya Allah ada percepatan untuk kita wujudkan. Makanya saya menaruh harapan besar ya kepada desa yang sekarang kami tinggali ini. Kami sudah berkoordinasi, bersilaturahim ya ke beberapa RW ya. Alhamdulillah beliaunya respon banget. Semoga nanti ada pembicaraan lebih lanjut ya sebelum ada pertemuan. Nah, harapan saya ya kalau nanti disepakati ya, jadi masing-masing RW tadi minimal punya data warga yang bermasalah terkait dengan Bank Emo ya dan pinjol ya, supaya didata seakurat mungkin ya. Ya kami tidak menjanjikan ya, tapi kita berharap ya semoga terkait pernyataannya Kang Deddy tadi ya, dia minta desa termiskin tadi ya dengan ya itu tadi kayak kasus Bank Emo ya, terus pinjol misalkan stuntingnya, terus misalkan penerima BLT PKH-nya segala macam itu misalkan tinggi semua ya. Nggak tahu mungkin apa yang mau disolusikan. Yang jelas kami ingin dengan adanya apa yang disampaikan Kang Deddy tadi ya, kami ingin meresponnya dengan menyajikan ya di desa Sayati ini yang bermasalah dengan Bank Emo ya, itu per RW-nya berapa ya, terus yang pinjol itu berapa ya, yang bermasalah ya, dalam artian yang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu ya menurut saya ya tetap kita data ya, cuman di situ nanti harus ada klasifikasi ya. Ini kasusnya Bank Emo ya, tapi dia orangnya mampu ya. Itu nanti ada tanda-tanda lah ya. Sehingga yang mau kita selesaikan terkait dengan Bank Emo tadi yang memang orang itu terlilit ya, terlilit Bank Emo ya. Dan mungkin kondisi ekonominya itu buruk. Nah, dari situ mungkin perlu ada edukasi, motivasi atau apa nanti yang kita harapkan dari Kang Deddy Mulyadi. Dengan adanya program kami yang sudah kami jalani ya, dengan adanya teliti ini ya, harapan saya ini menjadi percontohan ya, menjadi percontohan bagaimana di saat setiap RW itu ada ruang publik dengan membuat channel YouTube tadi ya. Nah akhirnya masyarakat di situ bisa berinteraksi saling, siapapun bisa bikin konten, atau tempat kami ini terbuka ya bagi warga masyarakat yang ingin berdialog ya tentang apa saja sudah ya, tentang bagaimana UKM ini ke depan ya, menurut yang mau kita bahas ya, terus bagaimana pengentasan kemiskinan ya, atau bagaimana nanti anak-anak muda ini punya wadah dengan adanya rumah YouTube ini, apa yang bisa dia lakukan ya. Yang jelas dengan adanya rumah YouTube ini banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita solusikan. Dari situlah ya, di saat kami tidak hanya ngomong doang ya, tapi saya sudah bikin channelnya ya,
dan sudah ada beberapa konten yang katanya dengan apa yang saya sampaikan, bahwa channel YouTube yang ada di masing-masing RW itu adalah channel untuk warga. Jadi aktivitas warga, informasi tentang warga, kejadian di warga, fasilitasi promosi UKM yang ada di warga, juga harapan saya nanti informasi jual beli motor, mobil, apapun juga ada di channel yang sama. Dan ini sudah saya lakukan. Ya karena saya orang baru, ya orang yang bersyukur karena punya gubernur seorang Kang Deddy, ya. Jadi teman-teman saya yang di Jawa Timur ini termehek-mehek, ya. Kapan Bu Khofifah ini punya gebrakan yang menyentuh rakyat, ya. Ya paling tidak katanya dengan pajak lah, nggak usah malu-malu, ikuti aja. Nah, seperti yang sudah diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya semoga itu ya kawan-kawan, ya silahkan yang mau pindah ke Jawa Barat ya, kalau Anda kecewa dengan gubernur kalian ya. Yang jelas saya sudah mendahului, saya sudah ada di Jawa Barat ya. Oke, mungkin itu yang